Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada siang hari ini jantung kita masih bisa berdetak. Dan kita bersyukur juga pada hari ini kita masih bisa bernafas. Saya punya pasien itu satu hari itu menghabiskan 700.000 untuk membeli oksigen, sehingga dia satu bulannya mengeluarkan uang 21 juta untuk oksigen saja. Jadi kalau kita sekarang ini masih bisa bernafas, berarti sama aja kita dapat duit 21 juta Pak setiap bulan ya. Dan alhamdulillah juga pada hari ini keimanan kita masih dalam nuansa Islam, dalam bimbingan Allah, dan yang paling penting hidayah Allah mudah-mudahan selalu menyertai kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita kali ini tentang apa ini? Tentang senyum ya. Harusnya dimulai dari awal dulu nih. Kenapa kita harus belajar Nabi dulu nih, belajar pengobatan Nabi sebelum masuk ke senyum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit dulu prolog. Ini ada sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang, saya tukil sedikit gitu ya. Jadi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat menjawab, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Kemudian Rasul bilang pada para sahabat, tolong panggil Ali, suruh ke sini. Kemudian Ali dipanggil dan matanya pada saat itu langsung diludahi oleh Rasulullah, dan sembuhlah sakit matanya Ali. Kemungkinan besar pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sakit matanya mungkin konjungtivitis akut atau mata merah. Artinya Rasul ketika ada sahabat yang sakit, terlepas ludahnya Rasul ini berkah atau tidak, tapi Rasul mencontohkan kepada kita, kalau sakit mata, Rasul meludahi matanya. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata tidak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin ternyata. Repot ternyata ya. Tapi artinya ini kan contoh ya, bahwa Rasul itu ketika sakit mata diludahi. Dan setelah saya kaji, ternyata air ludah itu luar biasa Pak. Air ludah itu mengandung enzim lisosim, ya, yang fungsinya adalah untuk menghancurkan dinding kuman bakteri. Akhirnya pada waktu itu istri saya sedang sakit mata, saya trial Pak, lagi merem dia, saya ludahin aja itu. Ternyata luar biasa itu air mata, air liur itu. Maka itu saya bikin protap, nanti kalau sakit mata gunakan air liur. Maka itu kenapa orang zaman dulu itu kalau bisulan diapain Pak? Ambil iler, tempel itu. Jadi ternyata air liur itu luar biasa. Sepakat mau nyoba nanti? Gitu ya. Asal jangan habis makan cabai sama jengkol aja ya. Karena coba lo biasanya. Ini gambaran sedikit bahwa ternyata ada contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah yang mungkin terlewatkan oleh kita. Nah, sebelum saya masuk terapi senyum, sedikit dulu. Ini saya akan mengulas bagaimana sih konsep kedokteran saat ini gitu ya. Ada sebuah fenomena kesehatan yang saat ini menurut saya ada yang janggal gitu ya. Ada yang janggal menurut saya. Coba Bapak perhatikan sekarang. Dokter makin banyak, klinik makin banyak, rumah sakit apalagi. Seharusnya dokter semakin banyak, orang sehat harus gimana? Harus banyak. Tapi apa kenyataan pada saat ini? Dokter banyak, klinik banyak, rumah sakit banyak, orang sakit banyak. Ini yang salah siapa nih Pak?
Dokternya atau pasiennya, Pak? Siapa yang salah kalau gini, Pak? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Itu ya, adil ya. Ternyata pasien itu makhluk yang pasrah menurut saya. Semua yang diresepkan dokter ditelan itu tanpa mereka tahu apa ya obat yang mereka minum. Sampai-sampai kalau saya punya pikiran negatif nih, Pak, saya tulis aja racun tikus, saya yakin ditelan tuh sama pasien. Karena ternyata pasien itu makhluk yang pasrah. Ini yang menurut saya cukup menggelitik, nih ada apa di sini? Kenapa kok umat Islam sekarang ini berbeda dengan zaman Rasulullah pada waktu itu? Sampai ada seorang tabib praktek di Madinah selama kurang lebih 2 tahun itu nggak ada pasiennya. Kenapa kok berbeda sekarang dengan umat Islam zaman sekarang? Ini ada sesuatu yang salah menurut saya. Ada sesuatu yang salah menurut saya. Kenapa kok berbeda? Kita nggak usah jauh-jauh masalah kesehatan, masalah keseharian kita saja itu ternyata sudah terjadi perbedaan yang luar biasa yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Contoh, saya contohkan. Saya mau nanya sama Bapak di sini. Sikat gigi sehari berapa kali, Pak? 2 kali, 1 kali. Ini mana yang benar ini ya? Kata dokter gigi nih, Pak, kata dokter gigi, sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Sepakat? 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 Sepakat. Karena saya kalau disebut teman-teman tuh dokter Agus tuh dokter sesat gitu katanya. Saya nggak sepakat, Pak. Karena kenapa? Rasul bilang gimana dalam hadisnya? Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali wudhu. Berarti berapa kali? Karena kenapa? Rasul bilang gimana dalam hadisnya? Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali wudhu. Berarti berapa kali? 5 kali. Ini kira-kira ngikutin dokter gigi atau ngikutin Rasul? Ayo, ngikutin dokter gigi apa Rasul? Rasul. Berarti mulai besok sikat giginya 5 kali. Sepakat ya? Sepakat loh ya. Artinya apa? Artinya ada perbedaan dalam konsep kesehatan. Saya melihat ini hal yang sederhananya sudah berbeda. Contoh lagi misalnya, contoh lagi, makan sehari berapa kali? 3 kali ya, katanya 3 kali. Padahal nih ada yang mengatakan bahwa makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berapa kali berarti? Terserah perut mau berapa kali. Kapan dia lapar dia makan, kapan dia kenyang dia berhenti. Jadi patokan makan berapa kali sehari? Tidak 3 kali, terserah perut. Kalau ada orang yang gemuk makannya 10 kali silakan saja, tapi berlebihan jadinya. Jadi patokan 3 kali sebenarnya dalam Islam itu tidak ada sebenarnya. Contoh lagi, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Padahal Rasul bilang gimana? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ini hal-hal yang paling mendasar. Kenapa kok ada sesuatu yang aneh? Maka itu saya sempat berpikir, ini jangan-jangan ini ada sebuah kesalahan dalam diri saya. Maka itu saya setelah lulus dokter, saya melanjutkan kuliah lagi, tapi tidak ngambil spesialis gitu ya. Jadi saya ngambil kuliah lagi jurusan tafsir hadis gitu ya. Teman-teman bilang sesat, biarin sajalah gitu ya. Tapi ternyata ketika belajar hadis itu banyak sesuatu yang menurut saya luar biasa yang tidak pernah dikupas. Ya, ilmu kesehatan yang luar biasa tetapi tidak pernah dikupas. Tapi alhamdulillah juga sampai saat ini juga nggak lulus-lulus gitu ya. Ternyata belajarnya juga cukup susah gitu ya. Karena syarat naik peringkat tuh harus ngapal beberapa juz. Ternyata saya nggak hafal-hafal itu. Saya cuman ngafal juz 30 aja nggak rampung-rampung gitu ya. Jadi boro-boro 30 juz ya. Ternyata memang cukup berat menghafal Quran. Nah di situ saya
bertemu dengan seorang ustadz, kemudian ustadz itu bilang begini. Ini latar belakang saya kenapa saya belajar pengobatan Nabi. Ustadz itu bertanya kepada saya begini, "Dok, antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga?" Kira-kira kalau ditanya seperti itu, Bapak jawabnya gimana Pak? Yakin gak sih Pak masuk surga? Insya Allah pasti ya. Saya jawabnya pada waktu itu apa? Yakin Ustaz, saya masuk surga karena Allah menurut prasangka hambanya. Tapi Ustaz itu bilangnya lain. Kayaknya antum masuk neraka deh. Waduh, Masya Allah kok bisa bilang begini Ustaz? Dari mana antum berpatokan anak masuk neraka? Tapi Ustaz itu cukup cerdas. Dia memberikan data-datanya ke saya. Maka saya bersyukur kepada Ustaz tersebut ya. Dia ambil pada waktu itu, mohon maaf ya, saya menyebut merek, mohon maaf. Diambil obat, ya dok. Saya nyebut merek, mohon maaf ya, Lovenox. Obat apa itu? Obat yang dipakai untuk mengencerkan darah. Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung, stroke dan gangguan bekuan darah. Lovenox. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin origin. Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berarti kalau dokter ngeresepin obat apa ya ditelan semuanya nih. Masya Allah. Porsin. Obat yang dipakai untuk mengencerkan darah. Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung, stroke dan gangguan bekuan darah. Lovenox. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin origin. Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berarti kalau dokter ngeresepin obat apa ya ditelan semuanya nih. Masya Allah. Porsin itu isinya Pak, babi Pak. Malah di boxnya tertulis kata-kata benar-benar bersumber dari babi. Saya bilang, waduh, berarti dok kalau antum ngeresepin porsin satu pasien, antum telan itu obatnya, kira-kira ibadah orang tersebut diterima nggak sama Allah? Diterima atau tidak? Tidak akan diterima dok. Siapa yang dipersalahkan nanti? Antum yang menuliskan resep. Satu. Diambil lagi obat yang kedua. Saya cerita latar belakang dulu ya sebelum saya terapi senyum. Diambil obat yang kedua. Pada waktu itu diambil apa? Actrapid. Apa itu? Insulin. Tulisannya apa? Human insulin. Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal, diambil pankreasnya, insulinnya, yang menderita penyakit kanker pankreas, dibuatlah obat. Berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia. Diambil lagi obat yang ketiga. Oh, luar biasa ini dokter. Apa Ustadz ini? Diambil obat namanya analsik. Apa itu analsik? Obat untuk pusing. Ini di kalangan dokter sering resep ini nih. Isinya apa? Antalgin dan diazepam. Diazepam, makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan, saya yakin. Kalau minum obat warung nggak ngefek ini. Karena kenapa? Karena mengandung diazepam. Diazepam itu apa? Narkoba Pak. Bikin kita teler. Maka itu cara nyari uang paling gampang, kasih aja resepin analsik, pasti balik lagi dia. Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan. Dia mengandung diazepam. Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram. Diambil lagi obat batuk, kodein. Maka itu kita minum obat batuk langsung hilang batuknya karena kodein. Kodein ini ternyata derivat dari narkoba. Berarti dokter sudah ngeresepin narkoba. Diambil semua obat sirup di depan saya, lihat semuanya. Ada nggak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol. Sampai saya pikir, Masya Allah, berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya Pak. Maka itu saya beda haluan, kemudian belajar hadis, walaupun gak lulus-lulus biarin, gak apa-apa. Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar. Banyak umat Islam saat ini belajar akidah, belajar akhlak, belajar fikih. Tapi lihat, pernahkah umat Islam di sini belajar masalah kesehatan Islam? Sedikit sekali.
Kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada. Makanya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya, tapi ternyata banyak yang sakit karena dilupakan aspek ini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk mengkaji, karena kajian ini rutin Pak. Jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu per kali pertemuan per hadis. Dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya. Jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah, memerintahkan kita untuk sholat, puasa, tahajud, semuanya ini bukan untuk kepentingan Allah Pak. Allah nggak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Ternyata Allah menurunkan ibadah adalah bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya, yaitu manusia. Seperti halnya orang menciptakan motor, mobil, maka di maintenance itu dengan adanya servis. Maka Allah juga memaintenance barang ciptaannya, yaitu manusia, dengan servis. Servis yang dilakukan adalah dengan ibadah. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan ibadah, sama aja tidak mau servis diri kita sendiri. Saya akan terangkan ternyata semua amalan yang dicontohkan Rasul itu bermanfaat dari sisi kesehatan. Saya akan mulai nanti dengan terapi senyum ya. Ini lewat saja. Ini saya mohon maaf nyebutin obat-obatannya, mohon maaf ya. Ini juga mengandung plasenta. Plasenta itu ari-ari ya. Jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat Pak. Kalau di Indonesia diapain Pak? Dikubur, kadang-kadang pakai apa? Kaca, pulpen, buku, kadang-kadang pakai kurungan ayam. Kreatif, tapi kreatif nggak benar, gitu ya. Di sana ini obat Lovenox namanya ya, jadi bersumber babi. Ini yang mengandung narkoba. Wah dulu tuh saya kalau jadi dokter gila-gilaan pengasih narkoba Pak. Setiap ibu hamil, setiap ibu datang dengan bawa anak kecil, itu anak kecil pasti saya kasih narkoba Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu paling seneng kalau anaknya datang, terus kemudian tidur pules. Wah seneng banget tuh ibu-ibu. Apalagi obatnya yang tokcer, paling seneng itu orang. Maka itu saya kalau ngasih obat antibiotik dulu nggak namanya amoxicillin, ampicillin, nggak level buat saya. Apa yang saya kasih? Cephalosporin. Obat turun demam aja nggak ngefek, nih saya cuma 500 mg Pak, 650. Dan selalu anak kecil datang kan alasannya takut kejang. Selalu saya tambahkan apa ini Pak? Luminal. Saya dulu bandar narkoba Pak, tapi legal, resep. Makanya itu saya banyak dosa ini. Mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya nanti di akhirat. Ya, ini insulin ya. Ini kosmetik yang tanda tanya kehalalannya ya. Ini saya gambarkan dulu tentang babi, bahwa bulunya dipakai untuk sikat gigi, kulitnya dipakai untuk sepatu, tas ya. Tulangnya dipakai untuk tambalan gigi. Jadi hati-hati kalau nambal gigi, tanya dulu sama dokter gigi halal atau haram. Ya, lemaknya dipakai untuk bahan makanan, dagingnya dipakai untuk dendeng dan abon dari babi. Nah ini gambaran sedikit ya, dan saya termasuk salah satu korbannya. Intinya babi banyak manfaat Pak ya. Ini sedikit mungkin ada yang mengenal, tapi saya ulas sedikit bahwa ternyata ini panduan sepatu yang dari kulit babi itu dari ada bintik-bintik segitiga. Nah saya pernah beli sepatu begini nih ya. Jadi nanti kalau sepatunya ada bintik-bintik segitiga, pulangnya nyeker aja deh Pak, gitu ya. Nah, kita tidak boleh diam, kita punya sebuah pengobatan ya. Saya langsung aja ke kajian dulu, nanti takutnya nggak keburu. Kita mulai ke kajian ilmiah pengobatan Nabi. Ya, mohon maaf, ada yang mirip? Ada ya. Pesan sponsor dulu nih. Bapak tahu kera ya, semuanya saya yakin tahu. Tangan penuh, kaki penuh, tembolok penuh, dia masih ngerebut punya orang lain. Kira-kira harus dicontoh nggak nih kera? Perilakunya jangan dicontoh juga nih yang kayak begini. Jangan menjadi orang yang rakus, gitu ya. Tapi ternyata saya melihat ada perilaku kera yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Coba lihat Bapak ya, anak-anak zaman dulu umur 9 bulan sudah bisa jalan. Anak-anak zaman sekarang 12 bulan itu baru bisa berdiri dan mulai jalan. Kenapa terjadi degradasi? Kenapa orang zaman dulu gampang jalan, anak zaman sekarang kok mulai sedikit sulit untuk jalan?
Ternyata anak-anak sekarang makanan yang pertama kali diberikan ketika umur 4-6 bulan apa? Promina, Sun, Nestle. Coba anak zaman dulu, apa yang pertama kali diberikan? Pisang, Pak. Orang zaman dulu itu pisang dikasih. Maka itu tidak heran kenapa anak monyet habis lahiran itu langsung bisa gelantungan, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata pisang itu luar biasa menyebabkan kontraksi otot menjadi luar biasa. Maka itu kalau anak kita pengen cepat jalan dan ototnya bagus, perbanyaklah makan pisang. Dan ternyata pisang itu tinggi kalium yang berperan penting untuk mengontrol tensi. Maka itu tidak pernah saya temukan satu riwayat pun atau suatu berita pun bahwa monyet kena serangan stroke. Nggak ada, Pak. Kenapa, Pak? Karena ternyata pisang tinggi kalium yang mencegah dari penyakit darah tinggi. Dan pisang ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah bahwa di dalam surga itu ada pohon pisang yang bersusun-susun. Jadi mulai sekarang doyanlah makan pisang ya. Saya paling senang perilakunya seperti perilaku ini ada monyet ada singa ya, walaupun ada kambing di depan nggak makan. Tapi saya lebih senang dengan perilaku lebah. Coba lihat perilaku lebah. Kalau kita nyari uang untuk siapa, Pak? Diri kita dan keluarga kita. Harimau nyari makan juga untuk dirinya dan keluarganya. Tapi coba lebah nyari madu untuk siapa, Pak? Untuk orang lain, Pak. Saya bilang luar biasa ini makhluk. Maka itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia itu nyari madu bukan untuk dirinya, Pak. Banting tulang dari pagi sampai malam. Mohon maaf, lebah nggak mungkin pulang malam. Itu ya, pulangnya sore dia. Dari pagi sampai sore dia mengumpulkan madu bukan untuk dirinya, Pak, untuk orang lain. Dia mengambil madu satu bagian dicampur dengan polen untuk makanannya. Jadi kalau saya bikin skala nih, dia ngumpulin madu itu 10, satu bagian untuk campuran polen, 9 bagian untuk orang lain. Jadi kalau kita ngikutin perilaku lebah, Pak, punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, 1 juta dipakai. Sepakat? Pak, sepakat? Sepakat apa tidak? Kok ragu banget di sini ya? Mudah-mudahan terwujud, Pak, tapi gajinya 100 juta aja dong. 90 juta diinfakkan, 10 juta dipakai. Sepakat ya? Sepakat. Maka saya doakan mudah-mudahan di sini gajinya 100 juta semuanya. Itu ya, amin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi nih sebelum saya masuk ke senyum, konsep pengobatan di dunia ini saya coba kategorikan menjadi 3. Ini kategori saya. Kedokteran konvensional ini adalah rekayasa manusia. Ada kedokteran, itu kan riset, penelitian, terbetullah kedokteran konvensional yang kita kenal saat ini. Tapi juga tidak kita tafikan, ada pengobatan alami. Ada yang namanya akupunktur, itu gara-gara orang nginjek duri, kok sembuh, terbentuklah titik-titik akupunktur. Ada di India terkenal dengan nama Ayurveda, pernah dengar ya? Itu gara-gara orang melihat perilaku Tuhan mereka menganggap bahwa sapi dan kerbau kan Tuhannya. Dilihatlah perilaku-perilakunya dan diikutilah oleh pengikut-pengikutnya. Maka itu di India itu ada sebuah pengobatan yang namanya mat terapi. Apa itu? Terapi rendam lumpur. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara ngelihat kerbau rendam lumpur sehat-sehat. Akhirnya mereka ikut rendam lumpur, yang terkenal dengan namanya mat terapi. Di Sri Lanka itu ada namanya naturopathy. Di Inggris ada namanya homeopathy. Pertanyaan saya, Pak, di Indonesia apa, Pak? Pengobatan alaminya, Pak? Apa? Saya bangga menceritakan pengobatan ini ketika saya kemarin ceramah ke Malaysia dan Singapura, dan mereka tidak pernah mengenal pengobatan yang dilakukan di Indonesia. Dan saya bangga sekali dengan pengobatan ini. Bapak tahu apa? Kerokan, Pak. Dan saya bangga sekali, dan saya yakin tidak ada di Amerika, di Jepang, di Cina, saya yakin nggak ada di kerokan, Pak. Dan saya bangga dengan kerokan. Mudah-mudahan tidak dipatenkan oleh Jepang lagi, Pak. Mudah-mudahan. Dan kerokannya luar biasa loh, Pak. Mohon maaf di sini, ada yang senang kerokan atau tidak? Ya. Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya. Saya ngomong kerokan dulu sebentar ya. Kerokan dulu penting menurut saya ini. Saya jangan sampai hilang nih kebudayaan kita ini. Saya kalau ke luar negeri bangga menceritakan ini. Mudah-mudahan di sini pun juga harus bangga dengan kerokan. Anak saya kalau sakitnya saya kerok. Anak saya kalau sakit itu saya kerok, saya tempelin bawang. Saya lebih senang dengan cara-cara alami. Saya cerita sedikit tentang kerokan. Kerokan ini ternyata diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang.
Orang Jepang datang ke Indonesia meliti perilaku binatang, tapi ternyata dalam penelitiannya itu dia melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Di Jepang orang gambar tato wajar, tapi orang Indonesia gambar tato tengah bolong hari di punggungnya, kan bingung mereka. Ini ada apa ini, orang Indonesia kok gambar tatoan seperti ini? Ditanya, ini bukan tato, ini adalah pengobatan. Memang dasar orang Jepang tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung diteliti. Akhirnya diteliti itu orang yang dikerok sama orang yang sebelum dikerok, diambil darahnya, dilihat dengan mikroskop, ternyata makrofag orang yang dikerok itu lebih aktif dalam makanin kuman. Terus kemudian orang yang dikerok diukur BMR-nya, basal metabolism rate-nya, dilihat dari keringetnya, dari nadinya meningkat apa tidak, ternyata meningkat, Pak. Jadi ternyata orang yang dikerok itu bagus meningkatkan BMR. Apa tuh basal metabolism rate? Jadi kalau orang demam, demamnya cepat hilang. Orang yang nggak selera makan jadi selera makan. Luar biasa itu penelitiannya. Tapi ada syaratnya, Pak. Ini yang cukup penting. Jadi ternyata orang yang dikerok itu bagus meningkatkan BMR. Apa tuh basal metabolism rate? Jadi kalau orang demam, demamnya cepat hilang. Orang yang nggak selera makan jadi selera makan. Luar biasa itu penelitiannya. Tapi ada syaratnya, Pak. Ini yang cukup penting. Ternyata ini ngomong kerok nggak apa-apa ya, sedikit ya. Kerokan tidak boleh menggunakan logam. Itu yang bikin jelek, Pak. Pakai apa, Dok? Bawang merah. Orang bilang nggak terasa, bodoh amat. Yang penting bawang merah. Yang kedua, ini cukup penting. Kerokan tidak berpatokan kepada gosong, Pak. Selama ini kita kalau kerokan kan kalau belum gosong belum pindah-pindah kan. Kerok terus baru pindah lagi kan. Ini nggak bener ini, Pak. Ya cukup 3-5 kali selesai. Yang ketiga, selama ini kita kerokan tuh asal-asalan, Pak. Asal gambar tulang ikan jadi kan gitu kan. Padahal itu ada aturannya, Pak. Harus di sela-sela iga. Tulang atas, tulang bawah di tengahnya. Kalau bisa agak mepet ke tulang atas, karena itu tempat keluarnya arteri, vena, dan nervus costae. Jadi itu luar biasa, dan dikerok itu bukan sekali aja, Pak, sehari bisa 3 kali. Dan saya bangga dengan kerok ini. Mudah-mudahan tidak hilang di muka Indonesia ini, di bumi ini. Sepakat, Pak, kerokan? Ya, saya kalau setiap ceramah-ceramah saya tampilkan kerokan terus. Dan saya bangga. Di Malaysia tetangga kita aja nggak ada yang kerokan, Pak. Ya, jadi kita harus bangga itu. Dan satu lagi adalah pengobatan Nabi. Kita akan bahas sekarang. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Senyum. Katanya materinya senyum sekarang. Ada sebuah hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, dan seterusnya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Berarti senyum dengan sedekah ini erat kaitannya. Kalau kita pengen sedekah nggak punya duit, Pak, senyum itu sama aja dengan kita sedekah. Sepakat? Saya punya pasien, saya mau cerita dulu. Pasien saya ini kebenaran kepala pas pampres, bukan periode yang sekarang. Saya cerita, saya nggak sebut-sebutin nama. Kepala pas pampres beberapa periode yang lalu datang ke saya, Dok, saya ini sakit darah tinggi, Dok. Tensi saya normal sekarang, tapi saya harus minum obat seumur hidup, Dok. Obatnya Captopril. Saya bosan minum obat ini. Bisa nggak, Dok, saya nggak minum obat ini? Saya pada waktu itu terkenal sebagai terkun, Pak. Dokter plus dukun, itu ya. Jadi datang ke saya, pengen nggak pakai obat. Saya bilang ke Bapak itu, baik, Pak, kita coba. Obat saya stop, saya kasih apa? Timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Pulang, Pak, kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi setelah minggu depan? Tensinya tambah naik, Pak. Dokter gimana sih, Dok? Bukannya stabil kok malah naik. Kenapa ini, Dok? Wah, saya ngeliat tampangnya udah serem banget itu kan. Yaudah deh, Pak, saya coba lagi, dosis saya naikkan, Pak. Timun dinaikkan, bawang putih dinaikkan, pisang raja dinaikkan, kurma dinaikkan. Orang bilang belenger nih orang, gitu ya. Kontrol lagi, Pak, minggu depan. Apa yang terjadi, Pak?
Setelah minggu depan tensi tidak turun-turun. Saya pada waktu itu sempat hopeless. Aduh, harus gimana lagi? Dan bapak itu bilang ke saya, ini real pengalaman saya ketika praktek, dan real saya menggunakan terapi ini adalah pasien pertama saya. Saya pada waktu bilang ke bapak itu begini, tapi sebelum bapak itu bilang ke saya, dok, ini udah gak berhasil dok, apakah saya harus kembali ke kaptopril lagi? Tapi sama aja dong, percuma kalau saya harus kembali ke kaptopril lagi. Saya bilang ke bapak itu, Pak, saya sebenarnya punya sebuah pengobatan. Pengobatan ini belum pernah saya gunakan, Pak. Jadi kalau bapak mau, Pak, bapak adalah pasien pertama saya yang mau saya coba dengan terapi ini, Pak. Daripada bawa pulang nggak bawa apa-apa, kalau bapak pun mau. Dia mikir, ya udah dok, daripada saya pulang nggak bawa apa-apa, boleh deh, saya coba. Ini luar biasa ini, ya. Akhirnya saya bilang kepada bapak itu, baik Pak, saya coba terapi ini. Kalau 2 minggu tidak ada perubahan, bapak nggak usah ketemu saya lagi. Tetapi kalau bapak ada perubahan setelah 2 minggu, tolong Pak ketemu saya lagi selama 2 minggu. Tapi kalau tidak ada perubahan Pak, bapak nggak usah ketemu saya lagi, berarti saya gagal. Dia mikir berapa saat. Baik dok, apa terapinya? Sederhana Pak pada waktu itu. Saya suruh apa bapak itu? Siap dok, apa yang dokter lakukan? Saya bilang ke bapak itu, Pak, tolong bapak senyum sehari 20 kali Pak. Dan setiap kali senyum selama 20 detik. Gila nih kali dokter ya. Bukan dikasih obat malah dikali senyum gitu ya. Sudah Pak, jalankan saja. Kalau tidak sembuh nggak usah ketemu saya lagi, tapi kalau sembuh tolong 2 minggu ketemu saya lagi. Dia mikir, baik dok, tapi bagaimana kalau saya tidak bisa senyum? Ya udah Pak, ngelihat kaca senyum sendiri, saya suruh begitu. Ini jujur saja, ini kasus pertama saya, dan saya waktu itu nekat saja karena saya sudah hopeless, harus bagaimana lagi kan, daripada dia tidak mau kembali ke kaptopril. Akhirnya di luar perkiraan saya Pak, ternyata bapak yang kepala pas pampres itu datang ke saya lagi pada waktu 2 minggu kemudian sambil senyum-senyum. Berarti kesimpulannya Pak, sembuh Pak. Kenapa kok bisa sembuh? Ini yang pertanyaan cukup mendasar. Kenapa kok senyum bisa sembuh? Sampai-sampai itu ajudannya bingung sama saya. Dokter, itu bapak diapain dok? Biasanya kalau upacara marah-marah, sekarang senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Saya bilang memang target terapinya begitu, harus 20 kali sehari. Ternyata penelitian menunjukkan orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik setiap senyumnya, maka otak akan mengeluarkan sejenis zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Ternyata penelitian menunjukkan orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik setiap senyumnya, maka otak akan mengeluarkan sejenis zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Beta endogenous morfin atau morfin yang dihasilkan alami oleh tubuh. Maka itu kalau orang yang biasa makan morfin, biasanya tubuhnya tidak bisa memproduksi morfin lagi. Jadi kalau orang yang banyak senyum Pak, ternyata morfinnya semakin banyak. Dan ternyata fungsi beta endorfin itu adalah melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang yang rajin senyum, itu adalah pembuluh darahnya lebar dan tercegah dari penyakit hipertensi. Tapi penelitian menunjukkan harus berapa kali tadi? 20 kali sehari. 19 kali aja nggak ngefek Pak. Gitu ya. Dan tidak boleh dirapel. 20 kali 20 detik berarti berapa? 400 detik sekaligus saja, nggak ngefek Pak. Yang ada kering itu gigi, gitu ya. Jadi senyum yang berefek itu harus intermiten. Sekarang senyum, nanti senyum, nanti senyum. Ada lagi tuh pasien yang nyeletuk,
Dok, tetangga saya tuh sering senyum stroke juga. Saya bilang, Pak, kalau ada orang yang rajin senyum tapi juga kena darah tinggi juga, berarti senyumnya nggak ikhlas. Ngelihat orang melarat, senyum-senyum. Orang susah, senyum-senyum. Nah, ini senyum yang nggak bermanfaat, Pak. Jadi senyum yang berefek itu adalah senyum yang dihasilkan dari hati yang datangnya ikhlas karena Allah, Pak. Bukan karena siapapun. Ya, jadi mulai sekarang harus berapa kali tadi? 20 kali penelitiannya, karena senyum 20 kali akan mengeluarkan sejenis zat di dalam tubuh yang fungsinya melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang-orang yang sakit darah tinggi, protap pertama saya apa? Senyum. Orang yang sakit jantung, senyum. Orang yang sakit stroke, senyum dulu. Kalau dia nggak bisa senyum, Pak, berarti gagal pengobatannya. Itu pertama, tapi harus 20 kali. Itu contoh pasien pertama. Contoh pasien kedua, saya punya pasien kebenaran nenek-nenek. Tapi bukan ini nenek-neneknya ya, ini cuman gambaran. Ini ternyata nenek-nenek tuh kayak begini gitu ya. Nenek-nenek setiap hari makan dul kolak, stres dia. Datang ke saya, Dok, gimana supaya nggak berhenti dari dul kolak? Pada waktu itu cuma saya suruh, Pak, Nek, tolong stop dul kolak. Tolong, Nek, senyum di pagi hari ketika nenek melek, langsunglah senyum, saya suruh. Cuman ini aja, Dok. Iya, melek, ketika melek pertama kali senyum langsung. Nenek itu mikir, udah jalin aja, Nek, pokoknya minggu depan kontrol, mas saya stop dulu kolaknya. Apa yang terjadi setelah 1 minggu? Dan itu sudah saya buktikan. Ternyata nenek itu balik ke saya lagi. Iya ya, Dok, ya, kok saya senyum di pagi hari, kok ternyata buang air besar saya langsung lancar. Kenapa ya, Doknya? Ternyata, Pak, penelitian menunjukkan ibu-ibu atau wanita di pagi hari rata-rata ini sulit sekali tersenyum. Betul nggak sih, Bu? Bu, betul nggak nih ibu-ibu nih? Betul nggak sih, Pak, ya? Ternyata ibu-ibu di pagi hari itu susah sekali tersenyum. Wallah alam, karena kenapa? Stres duluan kali ya. Ternyata ketika orang bangun tidur, gerak usus itu sangat melambat. Maka itu dirangsang itu usus dengan cara apa? Dengan meningkatkan tekanan di dalam perut. Dengan apa? Ambil efek, kayak efek apa? Efek apa sih? Efek ngeden. Efek kayak orang sedikit ngeden. Ketika kita senyum, apa yang terjadi? Akan bikin kontraksi ini ngeden. Coba kalau Bapak senyum, ketawa dikit deh. Kan agak bikin ngeden sedikit, Pak. Nah, ketika orang yang pagi hari melek kemudian senyum, akan menyebabkan tekanan di perut meningkat, relaksasi akan timbul, sehingga akan menyebabkan peristaltik usus menjadi lancar. Maka itu orang yang senyum di pagi hari akan memperlancar buang air besar. Dan ciri-ciri orang yang banyak senyum, Pak, mohon maaf, biasanya banyak kentutnya, Pak. Kenapa, Pak? Karena peristaltiknya aktif. Kenapa beri aktif? Karena memang dia memacu. Maka itu kalau sekarang nanti ini ada yang senyum gitu ya, ternyata ada buang gas gitu ya, itu berarti sehat, alhamdulillah ya. Dan ternyata image buang gas itu image-nya buruk sekali ternyata ya. Padahal Bapak tahu nggak, selama ini kalau sebelah kita lagi buang gas, kita ngapain tuh, Pak? Ngomel-ngomel minta karuan, kurang ajar. Padahal Bapak tahu nggak, gas yang dihasilkan oleh kita ketika terbuang itu gas apa? Tahu nggak? Pak, tahu nggak gas apa itu? Nggak tahu ya? Masya Allah, kalau Bapak tahu, Pak, pasti bermanfaat sekali loh, Pak. Bapak tahu gasnya apa? Gas H2S. Apa itu H2S? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa, Pak? Sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Belerang dipakai untuk apa, Pak? Untuk antiseptik kulit. Maka itu ada orang yang mandi belerang ketika kulitnya sakit kulit. Maka itu tidak heran, Pak. Maka itu kenapa kalau kita lagi pilek nyium kentut kan langsung plong itu, Pak. Kenapa, Pak, bisa seperti itu, Pak? Karena yang dihirup itu tadi apa? H2S, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang sebelah kentut, Pak, menurut saya, ini menurut saya, Pak, hirup saja itu kentutnya. Gitu, Pak. Apa jawaban kita? Alhamdulillah, saya dapat antiseptik gratis. Sebelah kita sehat, Pak. Bapak tahu nggak, gara-gara orang nggak bisa kentut operasi, Pak. Orang habis dioperasi nunggu pindah ruangan, nungguin apa, Pak? Nungguin kentut. Maka itu cuma nggak ada doanya saja ini, Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita masih bisa buang angin saat ini, bersyukurlah kepada Allah.
Dan bersyukurlah juga orang yang menghirup di dekatnya, karena tidak mungkin orang yang menghirup kentut kemudian meninggal. Saya garansi nggak mungkin meninggal, Pak. Yang ada itu bermanfaat, Pak. Sepakat, Pak? Mulai sekarang gitu ya. Jadi kalau ada yang sebelah kentut dihirup saja gitu ya, insya Allah bermanfaat. Baik, sekarang saya akan bicara lagi kenapa ini gas ini cukup penting, Pak. Mohon maaf, ini saya cukup penting. Selama ini kita kadang-kadang tidak pernah memperhatikan kesehatan kita, Pak. Tidak pernah memperhatikan kesehatan kita. Pernah nggak, saya mau nanya di sini sama Bapak di sini, pernah nggak ketika buang air besar kita memperhatikan apa yang kita buang, Pak? Pernah nggak, Pak, ketika kita buang air besar kita perhatikan apa yang kita buang? Saya yakin semuanya di sini kalau buang air besar ikhlas, saya yakin, gitu ya. Nggak ada yang nggak ikhlas, saya yakin, ya. Tapi ikhlas yang benar itu adalah ikhlas dengan ilmu, Pak. Jangan sampai ketika ikhlas tapi kita tidak tahu apa yang kita buang. Pernah nggak, Pak, ketika kita buang air besar memperhatikan apa yang kita buang? Karena itu ternyata pencerminan kesehatan kita, Pak. Mulai sekarang, Pak, nanti pulang dari sini ketika buang air besar perhatikan, Pak, 3 komponen ini. Ini ilmu nih, ini ilmu. Jangan disia-siakan itu kotoran lewat begitu saja. Tolong diperhatikan 3 ini. Ini penting nih untuk ilmu Bapak semuanya. Ini ketika buang air besar perhatikan, Pak, 3 komponen ini. Ini ilmu nih, ini ilmu. Jangan disia-siakan itu kotoran lewat begitu saja. Tolong diperhatikan 3 ini. Ini penting nih untuk ilmu Bapak semuanya. Yang pertama, Pak, tolong perhatikan bentuknya. Ini ilmu, Pak, ini ilmu nih, Pak. Ini, Pak, ya, ini bukan bercanda, ini serius ini. Perhatikan bentuknya, Pak. Enggak, ini serius, Pak, ini serius, Pak. Perhatikan bentuknya. Bapak tahu bentuknya seperti apa? Baik, bentuk itu harus silinder, Pak. Karena ada pasien yang salah satu ciri-cirinya ini, dia menderita penyakit kanker kolon, kanker usus besar. Ciri-cirinya apa, Pak? Kalau buang air besar kotorannya seperti kotoran kambing. Jadi kalau udah mulai kambing dia peletuk dikit, peletuk dikit, peletuk dikit, jangan-jangan kita menderita penyakit kanker kolon. Ayo, Pak, hati-hati loh, Pak. Ini penting nih, penting sekali. Ya, bentuknya harus apa tadi? Silinder. Kalau ada bentuknya mencret, berarti terjadi intoleransi. Berarti nggak ada benar nih pencernaannya, nggak bagus ini. Maka itu buang air besar yang bagus itu harus bentuknya silinder, utuh, turut, bagus. Gitu ya, Pak, ya. Kalau bentuk segitiga aja masalah itu loh, Pak. Gitu ya, Pak, ya. Ini bener ini, Pak, ini nggak main-main saya, Pak. Saya ada pasien, dia menderita fistula, dia dioperasi itu anusnya, akhirnya menciut di bagian ujungnya, sehingga ketika keluar bentuknya segitiga, Pak. Gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau masih bentuk silinder. 1, jadi bentuk. Yang kedua, warna. Perhatikan baik-baik ini, Pak, karena pencerminan tubuh kita itu dari kotoran kita. Kalau yang keluar itu warnanya hitam, berarti ada perdarahan di bagian usus bagian atas. Jadi hati-hati itu. Ya, jangan-jangan lambung kita ada yang luka. Kalau berwarna merah, berarti jangan-jangan ada perdarahan di bagian usus bagian bawah. Jangan-jangan ambeien, jangan-jangan polip. Kalau berwarna putih, jangan-jangan hati kita masalah. Orang-orang yang menderita penyakit hepatitis, Pak, kotorannya berwarna putih. Kalau berwarna hijau, hati-hati empedu kita, jangan-jangan masalah. Kalau berwarna ungu, nggak ada, Pak. Nanti ada semua warna nanti ya. Pokoknya warna ini penting ya. Pokoknya warna ini penting, karena kalau kita nggak bisa mengidentifikasikan, masalah nih buat kita. Termasuk tadi, Pak, bau itu juga penting. Maka itu bau yang khas ketika kotoran kita keluar itu adalah baunya harus H2S. Seperti apa H2S? Itu seperti kalau kita datang ke Tangkuban Perahu, itu baunya harus seperti itu. Kalau di luar bau itu berarti masalah. Karena ada pasien saya yang datang keluhannya sederhana, "Dok, kok kentut saya harum?" Oh, ini jadi masalah ini berarti ini. Ya. Ternyata dia setelah saya cek, ternyata enzim di pankreasnya bermasalah. Jadi kebanyakan enzim proteasenya, sehingga dia menderita penyakit pankreatitis kronis. Jadi enzimnya terlalu banyak. Apa yang terjadi? Tadi kotorannya berbau harum.
Jadi jangan bangga dengan buang kentut kita yang baunya harum, itu penyakit Pak. Ya, tapi juga kalau kebangatan juga masalah juga, baunya busuk, itu lebih masalah lagi itu. Berarti kalau kita nggak buang air besar lebih dari 3 hari, itu baunya seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kita bahwa ternyata apa-apa yang kita perhatikan dalam tubuh kita itu ternyata itu bisa mencerminkan kita ini sehat atau tidak. Maka itu saya bikin beberapa buku, salah satu buku yang ketiga saya tulis itu adalah mengenal kebesaran Allah lewat anatomi dan fisiologi. Jadi Allah itu maha besar Pak. Bapak kalau tahu nih organ pencernaan kita luasnya berapa tahu Pak? Ternyata setiap usus kita tuh ada yang namanya usus panjangnya 1 fili Pak. Ada fili itu kurang lebih 5 juta, 1 filinya panjangnya 1 mili. Berarti kalau 1 mili itu dibentangkan Pak, dikali dengan 5 juta fili, maka panjang usus kita itu kurang lebih sekitar 10 km Pak. Berarti kan panjang sekali usus kita Pak. Cuman nggak dibentangin aja itu filinya Pak. Dia terbentuk dalam bentuk jonjot-jonjot yang luar biasa Allah ciptakan itu. Jadi Allah itu maha besar Pak. Belum lagi kalau Bapak ukur panjang pembuluh darah kita ini Pak, dengan pembuluh darah yang kecil-kecil di sini Pak, itu kalau disusun Pak, itu kurang lebih 2,5 kali muterin bumi Pak, baru sampai ukurannya. Berarti pembuluh darah kita tuh panjang sekali Pak. Maka itu bersyukurlah kepada Allah, dan Allah maha besar. Maka itu perhatikan tubuh kita, kesehatan kita, dan ternyata dengan mengikuti cara-cara sunnah Rasulullah itu bisa menjadi obat. Ini baru senyum Pak. Ternyata senyum bisa mengaktifkan beta endorfin. Ditambah lagi Pak, senyum memperlancar buang air besar. Ditambah lagi senyum menyebabkan kita menjadi lebih cantik dan ganteng menurut saya Pak. Ditambah lagi orang yang senyum mendatangkan rizki Pak. Kenapa Pak? Kalau kita minta duit sambil marah-marah nggak jadi orang ngasih duit Pak. Tapi kalau kita sambil senyum terus rendah hati, pasti dikasih duit Pak. Jadi mulai sekarang rajinlah untuk tersenyum. Berapa kali Pak? 20 kali. Mulai dihitung sekarang. Karena kalau 19 kali aja nggak ngefek itu Pak. Ya, saya ingatkan Pak ya, 20 kali kali 20 detik. Gitu ya. Waktu saya masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Sampai jam berapa? Takutnya kelewatan? Atau kita tanya jawab, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidurnya Rasulullah, makannya Rasulullah, pakai bajunya Rasulullah, kenapa Rasul gondrong, kenapa Rasul macam-macam, itu ternyata semua bermanfaat dari sisi kesehatan. Senyumnya aja mencegah darah tinggi, senyumnya aja hemat kalium, senyumnya saja memperlancar buang air besar. Itu baru senyum doang itu. Sedangkan Rasulullah adalah sesosok Nabi yang paling banyak senyumnya. Ini sampai ada hadis ya. Ya, aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW. Jadi mulai sekarang tersenyumlah. Diomelin bos, senyum-senyum saja. Ditagih hutang, senyum-senyum saja. Banyak hutang, senyum saja. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tentu saja kalau ada pertanyaan, tapi sebagai penghargaan, kalau ada yang nanya nanti kita kasih, insya Allah kita kasih hadiah. Ada yang mau nanya? Oke Pak Ali. Waalaikumsalam. Lambung ya. Cara mengatur asam lambung yang tepat gimana Ustaz? Baik Pak. Ini langsung ke penyakit ini ya, kelewatan ini. Nggak apa-apa Pak. Mumpung konsul gratis nggak apa-apa sih ya Pak ya. Baik, jadi gini Pak. Lambung ini permasalahan yang paling banyak pada masyarakat. Dokter akan memberikan obat untuk lambung nih Pak. Biasanya nih Pak ya, antasid, obat mah, promah lah, sejenis mah. Promah lah, milanta lah, terus kemudian inilah uniknya dokter ya. Dokter itu kalau nulisin resep itu kalau perlu pasien nggak tahu. Pernah nggak dokter ngeresepin Bodrek, Paramek, Panadol? Ada nggak? Nggak ada. Apa resepnya dokter Pak? Termagon, Sanmol, ya kan? Pernah nggak ada dokter yang ngeresepin Promah, Milanta? Nggak ada Pak. Miloxan. Dokter tuh makhluk yang luar biasa unik Pak. Kalau masyarakat udah tahu nggak mau resepin Pak. Maka itu kenapa herbal ini tidak bisa hidup Pak. Masa dokter ngeresepnya jahe, kencur, kunyit, berubah nih gelarnya jadi dukun menurut saya kan. Karena nggak elit.
Nah, termasuk ini. Dokter kalau obat sakit mah itu yang diresep ini biasanya ini Pak ya. Golongan antacid, famotidin, ranitidin, simetidin, omeprazol, sukralfat, bismut. Ini paling sering nih obatnya. Bapak tahu nggak efek obat itu Pak? Ada sejenis obat yang golongan beta 2 blocker yang namanya dindin tadi Pak. Famotidin, ranitidin, simetidin Pak. Salah satu efek sampingnya apa Pak? Hirsutisme dan ginekomasti. Apa itu hirsutisme dan ginekomasti? Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki Pak. Maka itu sekarang banyak yang bencong. Jangan-jangan gara-gara obat mah itu. Ya. Nah, cara untuk membedakan orang ini bencong apa enggak gimana Pak? Gimana cara bedanya Pak? Satu Pak, tidak ada satupun orang bencong jenggotan Pak. Gitu ya, nggak ada Pak. Jadi bagi yang ragu ini bencong apa enggak, jenggot mulai sekarang gitu ya. Nanti kita bikin kajian jenggot nanti. Gitu ya. Ini belum masuk ya. Nah, salah satu efeknya tadi yang ditakutkan itu Pak. Kenapa enggak dengan cara alami saja Pak? Apa cara alaminya? Parutin, temulawak dan kunyit. Kenapa temulawak dan kunyit? Ini sudah ada penelitiannya Pak, diuji secara klinis di sebuah rumah sakit pemerintah Pak, bahwa temulawak dan kunyit itu lebih bagus untuk ngilangin orang sakit mah daripada menggunakan antacid, beta 2 blocker. Tapi kenapa ini nggak ngetren? Karena kalau dokter ngeresepin temulawak, kunyit, yang laku tukang sayur. Ini yang jadi masalah. Nggak ngetren di kalangan dokter gitu loh. Nanti pasiennya nggak berobat lagi. Kalau tahu temulawak sama kunyit, akhirnya nggak datang berobat, dokternya nggak laku. Maka itu sekarang ini banyak pasien ini jangan-jangan doa dokter terkabulkan. Jangan-jangan menurut saya. Karena jujur aja dulu waktu saya jadi dokter ini pasti dalam hati saya. Apa yang ada dalam harapan hati saya? Mudah-mudahan banyak pasien. Benar nggak begitu kan? Itu dari hati kecilnya. Karena saya pernah ketemu dengan teman dokter. Teman-teman sejawat sepakat kita sepakat nih untuk kemanusiaan menyehatkan orang. Sepakat semua menyehatkan orang. Ayo mulai sekarang kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini ketika saya praktek nggak ada pasiennya. Nggak ada yang amin Pak. Nggak, jadi bingung kan? Kenapa ini? Karena memang dilema ini. Karena dokter dijadikan profesi untuk pendapatan mereka. Maka itu saya kalau ditanya dokter profesinya apa, saya lebih senang kalau disebut pedagang tempe Pak. Saya punya usaha namanya jualan tempe, tapi tempe herbal. Saya juga jualan sayur Pak. Saya senang dengan dagang. Jualan sayur, jual tempe, resepnya pun apa Pak? Temulawak, kunyit, jahe, kencur. Sampai saya bikin buku menjadi dokter di rumah sendiri Pak. Dan saya juga bikin buku satu lagi, sehat dengan bumbu dapur. Jadi untuk sehat itu cukup kembali ke bumbu dapur. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya tidak ingin bahwa profesi saya dijadikan penghasilan saya. Penghasilan saya apa? Jualan tempe Pak. Akhirnya mahasiswa saya, kan saya udah ngajar juga, saya libatkan mereka wirausaha jualan tempe Pak. Ternyata jualan tempe untungnya gede Pak. Jadi saya punya kelompok mahasiswa jualan tempe, penghasilan sebulannya 18 juta Pak. Karena tempe herbal, jual nama dokternya. Ini saya lebih senang disebut dengan penjual tempe. Maka itu Pak, obat untuk penyakit mah Pak, parutin temulawak dan kunyit pagi dan sore selama 3 bulan berturut-turut. Kunyit temulawaknya diparut, diperes, direbus dengan api yang kecil. Ketika mendidih langsung diangkat. Setelah hangat tambahkan madu, diminumkan pagi dan sore. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari asam, pedas, susu, santan, stres. Bapak harus hindari itu Pak. Kalau Bapak tidak bisa hindari itu percuma Pak, useless Pak. Gitu ya Pak ya. Karena orang yang sakit mah ini hubungannya kadang-kadang dengan tingkat stres yang tinggi, sehingga asam lambung akan keluar dalam jumlah yang banyak. Gitu ya Pak ya. Bapak kerja di bagian apa Pak? Oh begitu ya. Mudah-mudahan Pak ganti posisi, mungkin nggak sakit mah Pak. Jadi direktur Pak, misalnya begitu ya. Karena kalau penyakit direktur itu paling kolesterol, asam urat, gula gitu ya. Penyakit mah itu yang biasanya orang yang telat-telat makan, makannya susah kayak begitu ya Pak. Apalagi itu saya praktek di kota besar sama di perkampungan tuh beda. Di kampung tuh paling banyak apa Pak? Korengan gitu ya Pak ya, bisulan, cacingan gitu ya. Memang tingkat ekonomi mempengaruhi Pak. Kalau Bapak jadi direktur mungkin sakitnya udah beda Pak. Gitu ya Pak ya. Baik, tapi coba dengan parutan temulawak dan kunyit Pak. Gitu ya, itu cukup membantu. Tapi asam, pedas, susu, santan, stres, sama hindari makanan yang bergas, ubi, kol, makanan bersoda itu mulai dihindarkan ya Pak ya. Duren, tape itu mulai dihindarkan. Gitu ya Pak ya. Baik,
Terus kemudian, waduh, ini luar biasa ini. Ini penyakit semua nih. Apa katakanlah kita perlu kaji penyakit nih? Atau kita mengkaji penyakit aja nih lebih luas nih. Di sini kalau pasien divonis pankreasnya gagal, ini berarti pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin mungkin ya. Nah, pengalaman saya kalau orang yang sakit diabetes itu kan harus minum obat seumur hidup. Padahal untuk obat diabetes cukup sederhana. Saya ngobatin pasien diabetes sudah tergantung insulin, insulinnya bisa lepas dengan izin Allah, hanya dengan menggunakan apa Pak? Pare, kacang panjang, wortel, toge, daun salam dan kedelai. Hanya itu saja Pak. Ternyata bagus hasilnya. Dan salah satu pasien yang saya obati itu adalah salah satu direktur Astra, kepala Kopertis. Itu dengan menggunakan makanan Pak, tanpa menggunakan banyak obat. Karena obat sifatnya apa? Memaksa tubuh. Tapi kalau makanan membentuk tubuh. Saya akan terangkan apa bedanya makanan, bedanya herbal, bedanya kimia kapan-kapan. Karena memang saya juga ngajar S2 herbal juga, gitu ya. Jadi ini panjang nih Bu. Kapan-kapan nanti kita kaji penanganan diabetes secara Islami dan alami. Ya, ini satu lagi sakit tiroid. Nah, tiroidnya harus dilihat Bu, hipertiroid atau hipotiroid. Karena penanganannya ini juga beda Bu untuk hipotiroid dan hipertiroid. Jadi jangan dikatakan ini penyakit tiroid saja. Bisa juga disebabkan karena penyakit kanker tiroid bisa jadi, atau jangan-jangan bisa disebutkan juga penyakit yang berhubungan dengan struma itu juga tiroidnya membesar. Jadi tiroidnya apa dulu ini? Hipotiroid, hipertiroid, struma atau kanker tiroid. Ini harus diperjelas gitu ya dalam hal diagnostik. Kapan-kapan kita kaji penyakit itu ya. Tapi sebenarnya kajian hadis ini cukup banyak nih. Ini baru senyum, belum tidurnya Rasul, belum makannya Rasul, belum minumnya Rasul, belum cara bajunya Rasul, bagaimana Rasul menyisir, bagaimana Rasul berjalan. Oh, itu bermanfaat dari sisi kesehatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu gitu ya. Mungkin saya akhiri saja. Ada lagi? Ya. Tentang senyum ada Pak? Oh, senyum, baik, silakan. Senyum tadi. Di situ muncul angka 20 ya. Iya. Kenapa kok 20? Penelitian itu Pak. 21. Iya. 33 misalnya. Baik. Ya, mungkin barangkali bisa diceritakan. Baik. Angka 20. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi begini Pak, kenapa harus minimal 20? Minimal Pak. Bapak 100 kali boleh Pak. 1000 kali juga kalau kuat, gitu ya Pak ya. Minimal 20 kali yang akan dirangsang memproduksi endorfin. Jadi penelitiannya itu orang yang dicoba senyum 5 kali saja diambil darahnya, orang yang senyum sekian kali aja diambil darahnya, orang yang nah ternyata sudah mulai terjadi peningkatan beta endorfin itu ketika senyum di atas 20 kali. Jadi atas 20 kali Pak, gitu Pak. Penelitiannya begitu. Ternyata kalau sedikit kok tidak berefek. Maka itu hadisnya menyatakan aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu banyak senyum Pak. Berarti kan jumlahnya harus banyak Pak. Kalau misalnya kita hitung setiap 1 jam senyum, wah luar biasa itu. Kalau kita kan setiap sejam marah, stres, jarang sekali kita tersenyum Pak. Maka itu penelitian itu harus 20 kali ketika berefek. Dengan durasi 1 jam dia senyum, 1 jam dia senyum Pak. Jadi penelitian ini Pak. Penelitian itu kan apa ya Pak ya? Risetnya manusia. Karena ketika ditanya dalam hadis, berapa banyak? Tidak ada Pak hadisnya. Oh harus senyum 40 kali, nggak ada Pak. Pokoknya Rasul adalah sesosok sunnah yang beliau banyak senyumnya. Berapa kali? Nggak ada hadis yang mengatakan berapa kali. Tapi riset menunjukkan harus 20 kali ketika dia berefek. Sepakat Pak? Jadi setiap jam senyum terus Pak. Gitu ya Pak ya. Ada orang apa senyum terus Pak. Ini kalau senyum terus luar biasa. Harus 20. 33 boleh Pak. 21 boleh. Tapi jangan kurang dari 20. Gitu ya Pak ya. Pernah ada penelitian 19 kali aja nggak ngefek Pak. Ya itu penelitian. Ini penelitian manusia. Gitu ya Pak ya. Jadi mulai sekarang boleh berapa Pak? 20 kali. Dihitung mulai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami lanjutkan di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.